Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita membahas kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi yang biasa disebut dengan Syekh atau Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani ini adalah salah satu murid dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Asal Syekh Ahmad Khatib Sambas itu adalah Kampung Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. Jadi Syekh Ahmad Khatib Sambas ini adalah pendiri Thariqat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Salah satu muridnya ini adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi dia mengarang, Imam Nawawi Al-Bantani ini mengarang kitab ilmu tauhid yang bernama Qatrul Khais. Jadi berisi tentang kitab atau ilmu-ilmu masalah ketuhanan, masalah ilmu tauhid atau biasa disebut dengan akidah Islam. Di dalam buku ini dengan cara soal dan jawab. Ada soal, kemudian ada jawaban. Jadi kita ini nanti sedikit memberikan penjelasan yang ada di dalam kitab ini. Jadi kita jelaskan matan-matannya, isi atau kandungan yang ada di dalam kitab ini. Baik, kita langsung saja. Boleh dibuka di halaman 2. Kitab Qatrul Khais di halaman 2, kita langsung pada masalah. Mas'alatun. Masalah atau pertanyaan. Iza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, mal iman, apa itu iman? Maka di sini tertulis fal jawab, maka jawablah. Maka jawab. Lalu dijawablah di sini. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi ini jawabannya. Iza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, mal iman, apa itu iman? Fal jawab, maka jawab. Maka jawabannya adalah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhiri, dan hari kiamat, hari akhir. Wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan beriman kepada takdirnya Allah, baik yang baik maupun yang buruk, yang datangnya dari Allah Ta'ala, yaitu Allah yang maha tinggi. Jadi takdir, beriman kepada takdir
yang baik maupun yang buruk yang datangnya dari Allah Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi iman itu artinya percaya. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, berarti telah beriman kepada Allah. Orangnya disebut dengan mukmin, orang yang beriman. Nah, jadi di sini apabila ditanya iman, maka jawabnya ada 6 di sini. Yaitu iman pada Allah, malaikatnya, para kitabnya, para rasulnya, hari kiamat atau hari kemudian, takdir baik dan takdir buruk. Nah, inilah yang biasa disebut dengan rukun iman. Jadi sebenarnya soal ini adalah pernah diajukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang malaikat Jibril, Nabi sedang berbincang-bincang dengan para sahabat. Lalu datanglah malaikat Jibril mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya tentang iman ini. Fa'ahbirni minal iman ya Rasulullah. Mal iman ya Rasulullah. Maka dijawablah oleh Rasulullah, iman itu kepada Allah, kepada para malaikat, para kitabnya, para rasul, hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk. Para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita tidak menjelaskan iman kepada Allah itu seperti apa, kepada para malaikat seperti apa. Jadi nanti ada pertanyaan berikutnya. Jadi kita di sini hanya menjelaskan apa itu iman. Jadi iman itu adalah percaya. Apabila seseorang telah percaya, maka dia sudah dianggap beriman. Jadi iman ini ada tiga macam. Iman ini ada 3 macam. Yang pertama, iman taklidi, iman taklid. Yang kedua adalah iman tahqiq. Yang ketiga adalah iman istidlal. Apa itu iman taklid? Iman taklid itu adalah dia hanya sekedar percaya kepada Allah. Sekedar percaya kepada Allah, tapi dengan cara mengikut para ulama. Dia tidak mau tahu tentang dalilnya apa, tentang iman itu. Iman kepada Allah dalilnya apa, iman kepada malaikat seperti apa dalilnya, maka dia tidak mau tahu, tapi dia hanya percaya perkataan para ulama, para guru tentang menjelaskan masalah keimanan itu. Ini disebut dengan iman taklid, orang yang mengikuti para ulama. Kalau iman tahqiq, ini adalah iman yang sudah mantap. Dia sudah bisa mencari sendiri. Selain dari pembicaraan dari para ulama, penjelasan dari para ulama, maka dilihatnya dalilnya seperti apa. Bahkan dia sudah menghafal. Jadi iman tahqiq lebih tinggi dibandingkan dengan iman taklid tadi. Yang ketiga yang disebut dengan iman istidlal. Iman istidlal ini adalah iman yang sudah dapat dibuktikan. Imannya sudah mantap dan dia sudah dapat membuktikan. Misalnya tentang Allah. Dia mantap imannya kepada Allah. Dan bahkan dia bisa membuktikan. Misalnya Allah ada, maka dia sudah bisa membuktikan bahwa Allah ada
Buktinya adalah alam semesta. Alam semesta ini ada, pasti ada yang mengadakannya. Nah, menurut agama, yang mengadakannya itu adalah Allah. Nah, jadi dia sudah membuktikan, sudah dapat membuktikan. Jadi tingkat imannya itu sudah tinggi. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kita juga di sini berbicara tentang iman. Iman ini ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Pertama, imannya orang awam. Yang kedua, imannya orang khawas. Yang ketiga adalah imannya orang khawasul khawas. Iman orang awam adalah hanya sekedar ia tahu saja. Allah ada, ia tahu bahwa Allah ada. Allah Maha Kuasa, ia tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Para malaikat diciptakan Allah, ia tahu bahwa malaikat adalah makhluknya Allah. Dia tahu bahwa malaikat Jibril adalah pengantar wahyu. Baik dari zaman Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya tahu saja. Dalilnya juga dia tahu. Ini adalah imannya orang awam. Iman ini banyak sekali bagi kaum muslimin yang pada tingkatan ini. Yang kedua adalah imannya orang khawas. Orang yang keilmuannya sudah tinggi. Dia sudah merasakan tentang iman tersebut. Misalnya Allah ada, maka dia sudah merasakan adanya Allah pada dirinya dan seluruh alam semesta. Dia sudah merasakan dengan adanya Allah. Misalnya Allah Maha Pemberi rezeki, maka dia sudah merasakan bahwa Allah Maha Pemberi rezeki. Jadi imannya alhamdulillah kokoh karena dia sudah merasakan, bukan hanya sekedar tahu, tapi dia sudah merasakan. Nah, ini adalah imannya orang khawas. Kemudian yang ketiga adalah imannya orang khawasul khawas. Nah, ini adalah iman yang tertinggi. Iman ini boleh jadi iman para nabi, para rasul, para aulia Allah. Iman ini bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar merasakan, tapi dia sudah sampai kepada penyaksian. Dia sudah menyaksikan. Imannya sudah tingkat menyaksikan. Keyakinannya sudah tingkat menyaksikan. Ada Allah, dia sudah menyaksikan keadanya Allah. Allah berkuasa, maka dia sudah menyaksikan kekuasaan Allah pada dirinya, kemudian pada alam semesta dan seluruh isi dan jagat raya ini. Dia sudah merasakan. Ini adalah tingkatan iman yang tertinggi. Mudah-mudahan kita dari iman yang tingkat orang awam jadi meningkat menjadi iman tingkat orang khawas, dan meningkat lagi menjadi iman tingkat khawasul khawas. Perjamaah yang dirahmati Allah. Jadi hanya ini dulu yang dapat kita sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan
pada materi yang berikutnya, masalah yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.